Walaupun tanpa kita sadari rohani kita teriak nih, kita jarang ibadah, jarang sholat, jarang infak, sedekah, wakaf dan yang lainnya. Padahal roh kita itu bahasa kalau kita tahu mah gitu ya, itu menjerit lapar gitu, sakit. Selamat datang di Tamu Asap. Hari ini gue akan ngobrol tamu spesial menurut gue karena dia itu adalah dulunya temen main gue dan sekarang dia sudah berubah secara baik perilaku ataupun dari sisi akhlaknya. Itu menurut gue sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paseh banget sekarang ya ngucap salamnya ya. Harus jelas. Jelas. Semuanya harus jelas. Mungkin Anda bisa memperkenalkan siapa Anda gitu. Siapa saya? Iya. Baik. Kalau saya udah nggak asing lagi, tapi orang-orang yang nonton belum kenal Anda. Anda tuh siapa sebenarnya? Ini boleh say hello dulu. Oh boleh. Mau kamar yang mana? Ini, yang ini atau yang ini? Yang itu. Oh yang itu aja. Itu yang lebih dekat Pak. Karena lebih enak dekat daripada jauh. Kalau jauh takutnya kangen. Ini kayak sosok Dilon ya kan? Dilan. Boleh Anda memperkenalkan siapa Anda sebelum kita masuk ke subtema yang akan kita bahas hari ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, jawab woi. Oh udah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh bahagia ini Pak Ariel ya, saya berterima kasih bisa dapat kembali berkumpul, bertemu lagi dengan Pak Ariel tentunya dalam acara dan waktu yang sama kayaknya atau yang berbeda gitu. Tadi nanya nama saya, nama pendeknya dipanggil Ega, nama panjangnya Ega Cecep Sumantri. Oh, kirain nama panjangnya Ega itu. Bukan ya? Bukan. Itu teriak, Pak. Itu teriak. Itu manggil kalau kurang jelas begitu ya, harus dipanjang. Anda itu selama ini kemana aja gitu kan? Saya tuh mencari-cari Anda, tapi Anda tidak ada, tiba-tiba Anda nongol di hadapan saya dengan sosok yang kepala ditutup kopiah, lengan panjang hitam dan bersarung. Bersarung ya. Anda itu kemana aja selama ini? Ya mungkin Pak Ariel ini selalu ada di dunia maya Pak, yang saya lihat. Kalau saya biasanya ada di dunia nyata Pak. Oh, gitu. Berhubung banyak orang yang tidak melihat saya di dunia nyata dan bahkan saya juga nggak pernah lihat Pak Ariel di dunia nyata. Lihatnya di dunia maya terus. Berarti gue ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pak. Amin. Terus Anda itu datang sebagai tamu asak mau ngapain di sini? Ya Pak Ariel tadi saya diundang. Kalau tadi diundang saya pergi sekarang nih. Jangan ngambek. Ustadz nggak boleh ngambek. Ya Ustadz kan sekarang. Karena ini kan hanya sebatas joke. Oh joke. Tapi sekarang gelar udah nambah di depannya Ustadz ya. Itu mungkin ya orang-orang bilang sih seperti itu gitu. Tapi dalam diri saya masih banyak salah dan hilaf. Lu aja masih bilang salah dan hilaf, apalagi kayak mereka tuh. Ya. Banyak salahnya tuh mereka. Sebagai penonton ya. Iya. Kalau dengar kata Ustadz itu kan berarti kan dia adalah sosok yang agamis lah ya, agamis banget, sopan, santun, udah gitu dia juga kuat dari sisi agamanya. Pertanyaan gue adalah siapa nama penjual bakso yang sering keliling? Itu biasanya ada Pak Urip Pak di depan. Iya benar, Pak Urip. Iya. Nah, Pak Ustadz, gue manggilnya ini banget ya, Pak Ustadz atau apa nih? Bebas terserah mau AA, mau Kakang. Janganlah, karena gelar Ustadz itu kan nggak didapat sembarangan, dan gue tahu lu belajar pasti dari hilir ke hulu gitu kan, yang dimana nggak semua orang itu bisa meresap ilmu-ilmu yang mungkin harusnya dia cepet, tapi ada juga yang dia nggak bisa meresap gitu kan. Iya betul Pak Ariel. Jadi pertanyaan gue berikutnya adalah
sebutkan nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Kayaknya nggak nyambung Pak Arel ya. Dia dapat sepeda Iya berat. dari Pak Presiden. Pak Presiden ya. Mungkin kalau lihat Pak Presiden minta sepedanya gitu. Iya, jadi kalau Ustadz itu adalah dia itu gelar atau hanya sebutan aja sih? Baik Pak Arel, alhamdulillah pertanyaannya cukup bagus dan membingungkan sebetulnya sih. Itu udah pegangan, jangan bingung. Bagi diri pribadi saya. Jadi gini Pak Arel, kalau ibaratnya panggilan Ustadz, Ustadz itu kan dari asal kata dari bahasa Arab. Ustadun itu bahasa Arab gitu. Ustadun. Nah, Ustadun. Ya Ustadun. Pakai kan. Ustadun berarti itu kalimatnya isim nakiroh begitu. Sim nakiroh. Nah, itu umum. Kalau ma'rifat berarti al ustadu. Nah, kalau ustadun nakiroh, kalau pakai alif lam jadi al ustadu, bukan ustadun, al ustadun tapi al ustadu gitu. Jadi kalau dari konteks dari bahasanya itu kalau ustad itu gue sambil ngebul nggak apa ya? Iya silakan sih. Pak Arel kan yang punya tempat dan acaranya nih. Izin kan. Silakan. Sopan santun tuh harus dijaga. Silakan. Terus? Jadi kalau makna dari ustad itu yang berarti seorang guru, seorang pengajar itu sudah melekat di negara kita. Tentunya di wilayah kita sudah melekat sekali bahwa setiap ustadz itu pasti mereka yang punya skill di bidang agama, tentunya di bidang agama Islam. Nah, seperti sebenarnya sebutan ustadz itu ya sebagai dewan pengajar atau apa itu dipanggil ustadz gitu. Tapi untuk dari pribadi saya sendiri dipanggil ustadz itu memang saya tidak menyarankan begitu, tapi sebagaimana orang-orang di sekitar itu memanggil, ya mereka memanggil seperti itu Pak Arel. Berarti ustadz itu bukan gelar dari sebuah pendidikan ya? Bukan. Contoh misalkan nih gua pergi ke suatu kampung atau tempat, tiba-tiba gua memakai jubah putih, terus pakai apa namanya tuh? Beber tuh apa? Kok beber ya, apa namanya tuh yang sering diual-ual di kepala? Ya. Ya, terus gua datang tuh, gua bilang pas gue kenalan gue Ustadz Arel misalnya gitu, apakah boleh gue mengatasnamakan diri gue sendiri gue tuh Ustadz gitu? Sebetulnya memang tidak boleh Pak Arel. Nggak boleh. Nah, tidak boleh gitu. Yang tadi di kepala itu namanya imamah gitu ya. Imamah, iya pakai imamah gitu. Nah, itu kan harus kita bisa sembarang pakai ataupun ada ijazahnya buat dipakai, ijazah pakai imamah seperti itu. Memang ada ijazahnya pakai itu. Kalau kita sembarang pakai mungkin kita pakainya asal-asalan gitu. Tapi kalau sudah ijazah pasti itu sudah tentu satu dapat karomah, karismatik dan keberkahannya ketika kita pakai seperti itu. Nah gitu. Jadi bahasa ustadz di sini kalau di kita di Indonesia atau di wilayah kita sendiri itu orang yang paham tentang di bidang agama Islam. Tentunya dia bukan hanya sebatas paham, tetapi dia juga harus bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Contohnya dia punya ilmu tentang agama Islam, berarti dia wajib untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Nah gitu. Artinya kalau kita sudah mengajarkan ilmu kepada masyarakat, berarti kita kategorinya dibilang guru. Nah dalam bahasa Indonesia guru, tapi dalam bahasa Arab disebutnya ustadz, seperti gitu. Karena makna asal katanya ustadz itu dari bahasa Arab dan bahasa Persia. Makna ustadz itu dari bahasanya begitu. Sebenarnya setiap orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu agama, mereka pun tidak mau disebut dengan panggilan ustadz. Tapi kebanyakan orang memanggilnya ustadz. Padahal di dalam diri seorang manusia, baik dia pintar maupun dia tidak pintar, apalagi seorang yang bisa paham tentang agama, masih banyak salahnya, masih banyak lupanya gitu. Karena setiap manusia itu al-insanu makhlul khata' wan nisan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah. Berarti salah ya kalau ada orang manusia itu adalah anggaplah kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang ketika salah manusia itu kan tempatnya salah gitu, atau manusia itu manusia yang anggaplah gue bukan manusia yang sempurna, itu salah ya berarti ya? Sebenarnya kita diciptakan Allah itu kita sempurna Pak Arel. Nah iya, makanya perlu diluruskan. Iya. Jadi ketika ada sesuatu yang salah kan kalau diluruskan kan enak tuh. Jadi harusnya bukan manusia yang sempurna, tapi manusia ada tempatnya salah ya. Salah dan lupa. Jadi kalau bahasa salah dan lupa itu ceritanya kita sebagai manusia
di hadapan orang, apalagi orang yang lebih tua, orang yang lebih beradab, yang berilmu, kita tentunya rendah hati. Nah gitu. Jadi makanya ada dalil gitu, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu karena semuanya nggak ada yang benar. Yang benar cuma Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang benar tuh milik Allah kan. Milik Allah semua. Kurang tuh ya kita gitu kan sebagai manusia. Makanya kita dituntut harus belajar gitu. Belajar. Karena kita belajar dari buayan sampai kita ke liang lahat pun kita harus belajar. Menuntut ilmu. Berarti kan sampai hari ini pun lu masih belajar gitu kan. Alhamdulillah sekarang belajar sambil mengajar. Belajar sambil mengajar ya. Tapi kan ada juga tuh beberapa ustadz dia sudah tidak belajar lagi gitu kan, tapi belajar lewat buku. Itu boleh-boleh aja atau bagaimana ya? Apa harus ada guru lagi gitu? Sebenarnya kalau untuk belajar itu bisa kita ambil dari buku gitu. Jadi kalau untuk buku itu sebetulnya sebatas untuk pengembangan kita. Pengembangan. Bukan sebagai guru ya. Bukan sebagai guru. Apalagi kan zaman sekarang banyak tuh ya di YouTube ustadz ini, ustadz itu menganggap gue cukup belajar di YouTube aja gitu. Menurut sudut pandang lu seperti apa nih? Kan sayang nih, di YouTube itu kan semua orang bisa berselancar ya di dunia maya. Banyak lah teman-teman gue juga mungkin dia nggak mengaji, dia nggak mengkaji, tapi dia nonton YouTube siaran agama gitu dan menganggap itu guru gua gitu. Ya betul sekali. Jadi gini, kalau untuk di YouTube seperti ada pelajaran apapun, baik agama ataupun bidang yang lainnya, kita sama-sama belajar. Sebetulnya di situ kita menambah wawasan kita gitu. Tidak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya. Hanya untuk menambah wawasan ya. Tapi kalau untuk orang awam, apalagi menangkap bahasa-bahasa atau menangkap ilmu yang lebih dalam lagi, itu takutnya salah doang. Nah, kalau sudah salah, nanti yang adanya kita nggak bisa praktek, yang ada nanti malah sesat. Begitu. Intinya kalau kita mau belajar, pertama kalau kita dari buku boleh, dari YouTube juga boleh gitu. Tapi lebih bagus lagi, itu kan kategorinya bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, tetapi harus ada ustad. Wa irsyadu ustadun, harus ada ustad. Nah di situ yang bisa memberikan yang ini benar, yang ini salah. Artinya dia yang bisa bertanggung jawab atas apa yang dia kasih kepada muridnya, gitu kan ya? Iya, itu menurut pembelajaran saya, menurut guru-guru saya juga seperti itu. Karena setiap ijazah atau setiap kita belajar mengaji atau belajar apapun juga, itu guru harus memang ada di depan kita, gitu. Sebagian kecilnya yang mungkin kita bisa dalam pengembangan pelajaran ilmu agama atau pelajaran umum yang lainnya, itu boleh diambil dari YouTube. Berarti kalau misalkan anggaplah gue ngelihat sosok ustadz ini, terus gue sesumbar apa yang gue lihat, gue ngomong sama teman-teman gue bahwa nih guru gue nih, guru ngaji gue nih, itu boleh nggak sih? Sedangkan si ustadz itu mungkin nggak tahu siapa gue, tapi gue ngaku dia sebagai guru gitu. Nah, apakah gue termasuk muridnya gitu? Ya, kalau untuk kita lihat seperti itu, kita boleh menganggap yang kita lihat itu sebagai guru kita. Seperti di YouTube ada ustadz-ustadz atau ada para kiai, para habaib yang lain, itu boleh kita disebut sebagai guru kita, walaupun mereka tidak kenal gitu. Tapi yang menurut tadi itu juga bagus. Alangkah lebih bagusnya ketika kita menuntut ilmu, kan yang pertama kita harus ada ustadz, harus ada guru gitu, agar yang kita pelajari itu benar, tidak salah paham. Terus yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, kita harus punya bekal. Bekal artian di sini kita perlu, ibaratnya bahasanya biaya atau modal. Nah begitu. Kalau kita nonton YouTube, ada modalnya kan? Kadang ini sih wifi tetangga gitu. Itu ya kan, kalau menuntut ilmu pertama ada ustadz, yang kedua kita punya bekal, yang ketiga itu dalam menuntut ilmu kita harus watuli zaman, berarti harus ada zaman, ada waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Karena setahu kita dalam agama Islam itu kita taunya mengaji Quran, mengaji tajwid, mengaji hadis, itu memang untuk ibadah buat kita sendiri, buat dohir kita sendiri gitu. Kadang ada yang disebut dengan ilmu batin atau ilmu-ilmu pan yang lainnya. Kan dalam kesantrian itu biasanya di pondok pesantren dulu saya ada bagian nahu, ada bagian sorof, banyak. Ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf, ada balago. Nah itu termasuk kajian-kajian yang perlu
kita tahu sebagai santri dan seorang pengajar. Nah, begitu. Kalau boleh tahu dulu pas lu pesantren tuh, lu masuk di pesantren yang modern atau yang memang khusus di kitab-kitab itu, Pak Ustadz? Ya, yang pertama dulu saya mondok di tahun 2005. Pergi pertama kali tahun 2005. Saya pondok pesantren di Tasikmalaya, tepatnya di Cintapada, Ciberem, Ciberem. Berarti itu masuk kategori pesantren modern atau memang khusus untuk belajar kitab-kitab? Karena yang gue tahu pesantren itu ada dua, ada yang modern, ada yang non modern gitu. Nah, jadi itu ada lagi tambahan satu lagi, ada tiga, Pak. Ada tiga. Ada tiga. Apa tuh? Ada tiga. Yang pertama ada khusus yang modern. Yang kedua ada modern terpadu. Yang kedua. Modern terpadu. Kayak gimana itu, Pak? Ketiga ada salafi. Salafi itu berarti yang kitab-kitab ya? Iya, yang kitab-kitab. Kalau yang modern terpadu? Modern terpadu itu artinya percampuran antara modern dan salafi di situ. Jadi program kitab kuning ada, pelajaran modern ada di situ. Seperti kalau dulu saya pernah mondok di pondok pesantren Mat'alaul Khair. Di situ modern terpadu. Ada kitab kuningnya, ada pelajaran umumnya, gitu. Pelajaran umum seperti geografi, fisika, bahasa Indonesia, matematika. Oh, berarti ada juga ya? Ada itu. Terus pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan dakwah. Nah, kebetulan saya dulu ngambilnya jurusan dakwah. Jurusan dakwah. Nah, terlepas lu sekarang jadi sosok ustadz yang religius ya menurut gua. Saat ini lu sudah berkeluarga atau masih sendiri nih? Apa masih mencari-mencari? Alhamdulillah kalau sekarang saya sudah menikah, Pak Ariel. Lama tak kunjung berjumpa. Iya, makanya gue bertanya kan, siapa tahu gue bisa apa ya istilahnya bisa berkunjung lama ke rumah lo gitu. Kalau ada istri kan nggak enak kalau lama-lama gitu. Nanti main ke rumah Pak Ariel bisa tahu kehidupannya kayak gimana. Alhamdulillah dua anak sekarang. Alhamdulillah. Dua-duanya laki-laki semua. Alhamdulillah. Nambah dong berarti? Insya Allah kemungkinan nambah. Istri? Nambah anak. Oh, nambah anak. Kalau nambah istri kayaknya saya belum sanggup, Pak Ariel. Belum sanggup. Bukannya boleh ya? Boleh, dan kemungkinan kalau saya pribadi itu kayaknya nggak nambah kayaknya. Kenapa? Anda termasuk suami-suami takut istri? Ya bisa terbilang begitu, Pak Ariel, gitu. Jadi ketika di luar banyak orang yang hormat kepada saya pribadi gitu ya. Padahal saya tidak ingin dihormati gitu, banyak orang yang ibaratnya cari lebih dekat sama saya gitu. Tapi ketika pas di rumah saya sama aja, Pak Ariel. Sama kayak Pak Ariel. Sama. Dasar. Terus apa lagi ya yang bisa lu ceritain tentang kehidupan lu yang sekarang supaya gua sendiri pun bisa punya gambaran, oh gua mesti kembali ke jalan yang lurus nih gitu kan. Lu ada nasihat nggak buat gue supaya hidayah itu apakah gue cari atau gue hanya diam aja gitu? Yang namanya hidayah ya gue nggak tahu nih. Apakah gue mencari atau gue diam aja? Ya, khair. Jadi kalau untuk hidayah itu sebetulnya harus kita yang mencari, harus kita memaksakan diri untuk senantiasa kita bisa hijrah. Caranya? Artinya hijrah di sini kita niatkan dalam hati. Dari posisi yang kurang ke posisi yang lebih banyak, dari posisi yang salah ke posisi yang baik, dari posisi yang bengkok ke tempat yang lurus. Nah, caranya yang pertama ya Pak Ariel bisa mengikuti kajian-kajian atau di wilayah Pak Ariel ada kajian tentang ilmu agama, itu bisa masuk begitu. Karena kita kalau tidak memaksakan diri kita untuk terjun seperti itu, nanti kita bakalan sulit untuk hijrah gitu. Karena hijrah itu kita harus mencarinya, dan hidayah juga kita harus mencarinya gitu. Kalau tidak dicari nggak bakal dapat sebetulnya. Jadi hidayah itu dicari, apakah kita harus beramal setiap hari atau dengan rajin ibadah hidayah itu datang, atau seperti apa gambaran yang mungkin lu bisa kasih ke gua gitu? Yang pertama kita rajin ibadah ya. Rajin ibadah. Kan yang pertama kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, yang didapat hasilnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Baik sholat subuh, duhur,
asar, maghrib, dan isya. Berarti 5 waktu dalam sehari semalam. Ya. Kita niatkan dalam hatinya seperti ini. Jadi kalau hitungan begini, kita sehari itu 24 jam, Pak. Betul ya? 24 jam Iya, sehari itu. betul. Ambillah kita sekali kita sholat, kurang lebih kita 10 menit sekali sholat. Itu sudah paling bagus-bagusnya itu 10 menit ya? Iya, 10 menit. Jadi dalam artian kita persiapan ambil air wudhu serta melaksanakan sholat. Lalu catatannya begini, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita sendiri melaksanakan sholat tidak tahu tata caranya? Nah, seperti itu. Satu-satunya jalan kalau kita tidak tahu tentang cara sholat atau kita tidak tahu rukun dan niatnya atau bacaan yang lainnya, kita boleh datang ke musola atau ke masjid untuk ikut sebagai makmum, artinya berjamaah di dalam sholat-sholat fardu. Seperti itu. Karena kalau ketika kita berjamaah, walaupun kita bacaannya salah, itu ada yang menanggung. Yang menanggungnya si imam. Apabila si imam itu salah, maka akan dinilai adalah orang yang di belakang si imam. Nah, gitu. Lebih baik, berarti lebih baik berjamaah ya ketimbang sholat sendiri di rumah ya? Iya, betul. Lebih baik berjamaah. Karena pahala berjamaah dibandingkan dengan sholat di rumah masing-masing itu berbeda. Makanya kita diwajibkan untuk beribadah, tentunya kalau lebih bagus lagi kita bisa berjamaah gitu. Contoh kita sekarang sebagai orang yang seorang pekerja gitu ya, pekerja di tempat kerja kita misalkan tidak ada orang yang berjamaah gitu, atau kita bisa keluar dulu ke musola atau ke masjid yang terdekat, itu bisa. Sebetulnya banyak sih cara menuju Roma gitu. Tergantung kemauan ya. Tergantung kemauan kita. Banyak cara untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kemauan kita sendiri gitu. Nah, ini pertanyaan ngocol dari gue nih ya. Buat lo nih. Seumpama saat ini lu tidak jadi ustadz atau belum jadi ustadz, kira-kira lu sekarang lagi jadi apa nih? Mungkin jadi dokter kayaknya ya. Jadi dokter? Iya, karena cita-citanya jadi dokter. Bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa menolong orang-orang banyak. Karena begini, karena menurut Ibnu Sina, jadi menurut para ulama itu, Ibnu Sina kan termasuk dia bisa ngerti dalam agama Islam, paham. Dia juga seorang tabib atau dokter lah di masanya begitu. Jadi kalau seorang dokter dan seorang ulama itu sebenarnya bersandingan, Pak. Berdua. Dokter dan ulama itu bersandingan. Ya. Jadi kalau dokter itu untuk dohir kita, untuk badan kita. Tapi kalau ulama untuk rohani kita di dalam. Nih, kita jarang ibadah, jarang sholat, jarang infak, sedekah, wakaf dan yang lainnya. Padahal roh kita itu bahasa kalau kita tahu mah gitu ya, itu menjerit, lapar gitu, sakit. Berarti harus diisi juga ya? Harus diisi gitu. Makanya kita harus tahu diri. Justru gue tuh nggak tahu diri. Nah, itu justru yang susahnya kita sebagai manusia gitu. Makanya kan manusia mah tempatnya salah dan lupa begitu. Berarti saat ini lu emang udah fokus di jalur apa ya? Kalau dari bahasa itu lu udah fokus ke ustadz atau menjadi pengajar ya? Ya mungkin dalam diri saya sih masih banyak kekurangan begitu ya. Mungkin gimana orang mau panggil apa itu labasa, tidak masalah. Labasa ya. Nah ini terakhir nih, gue punya beberapa kartu. Nah ini gue ada beberapa kartu. Anggaplah ini sebagai penutup gitu ya. Karena gue tahu pasti lu udah padat banget. Ini lu ambil salah satu kartu. Ambil. Jangan liatin doang, guys. Ambil satu ini ya. Permainan klasik kayaknya. Nah, sini. Pertanyaannya adalah, selama lu jadi ustadz, pernah nggak sih lu masih berbohong, entah itu kepada istri, orang tua atau guru lu sendiri?